Selamat sore, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di ibadah khusus kenaikan Yesus Kristus. Hari ini Kamis Wage 13 Mei 2021 dengan tema tak terbatas ruang dan waktu. Mari kita masuk pada panggilan beribadah. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, di saat yang berbahagia ini, kami majelis dan jemaat GKJ Karangnongko mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Semoga kebaikan dan puasa di bulan Ramadan menjadikan kita insan yang fitri, penuh pemaaf dalam hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita menghayati kembali peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dalam peristiwa itu, para murid terpaku menyaksikan sang guru meninggalkan mereka. Di tengah kebekuan dan keheningan, mereka disadarkan oleh suara malaikat yang mengingatkan mereka untuk tidak hanya terpaku melihat ke langit. Mereka diingatkan akan realita kehidupan dan tugas panggilan menjadi saksi kasih Allah bagi dunia dan sesama. Kini kita pun juga diingatkan untuk tidak terpaku dan terdiam di tengah kondisi dan situasi yang masih terbatas dikarenakan pandemi COVID-19 ini. Di tengah segala keterbatasan ini, kita dipanggil untuk menghadapi realita yang ada, serta berkarya menjadi saksinya bagi dunia dan sesama. Marilah kita menghadap hadirat-Nya, menyaksikan kemuliaan Tuhan Yesus yang terangkat ke surga, dan mengingat kembali panggilan kita. Dengan bersama-sama kita menyanyikan Bagai Raja Wali.
Marilah ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga kita mulai dan kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi yang setia memelihara ciptaannya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus. Demikianlah kiranya atas saudara juga. Silakan duduk. Saudara-saudara terkasih, kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukanlah akhir dari karya kasih Allah bagi dunia. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga justru menjadi awal perutusan bagi para murid untuk melanjutkan karya kasih Allah dalam terang Roh Kudus. Panggilan itulah yang saat ini kita emban. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita diutus untuk mewartakan kasih, pengampunan, pengharapan, dan pemulihan di tengah dunia yang masih muram ini. Kita nyanyikan Allah Peduli. Simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti,
sendiri, sebab Allah mengerti. Jemaat yang terkasih, kita masuk pada pengakuan dosa. Saudara-saudara yang terkasih, di tengah kemurungan yang masih menyelimuti dunia, Tuhan memanggil kita untuk mewartakan kasih, pengharapan, dan damai sejahteranya. Seperti sabdanya dalam Injil Markus 16 ayat yang ke-15 bagian B, yang mengatakan, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Marilah kita memeriksa diri sendiri, sudahkah kita menjadi saksi yang setia bagi dunia dan segala isinya? Sudahkah kita peduli pada saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita? Dan sudahkah seluruh kehidupan ini kita pergunakan sebagai sarana menjadi saksinya? Pada kenyataannya, seringkali kita masih mementingkan diri kita sendiri, menjadi kenyamanan diri, dan tidak peduli pada sesama kita. Oleh karena itu, marilah kita menyatakan pertobatan kita kepada Tuhan di dalam doa pertobatan secara pribadi. Ya Tuhan, inilah seru pertobatan kami. Ampunilah kami, kasihanilah kami, dan perbaurilah hidup kami. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 26, bait pertama sampai yang ketiga. Mampirlah dengar doaku.
Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengakui bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat menyanyikan Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu.
Bapakku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal, yang kekal. Dan bersama-sama kita kali ini akan mendengar sabda Tuhan dalam perayaan iman kenaikan Yesus Kristus atau kenaikan Isa Al-Masih di kalender kita. Dan kita akan mempersiapkan hati untuk merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu, kami naikkan pujian, kami naikkan hormat. Kiranya Engkau menolong kami untuk memahami sabdamu. Di dalam kasih setiamu kami berdoa. Amin. Bagian dari bacaan kali ini, di tengah perikop, Yesus menampakkan diri kepada semua murid dan kenaikan Yesus. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim padamu apa yang telah dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, beberapa waktu yang lalu saya barusan bergibah dengan istri saya tentang babi ngepet. Kenapa muncul dan viral babi ngepet? Lalu saya bertanya pada istri saya, sebab muasal babi ngepet itu menjadi viral. Dan kenapa babi ngepet saya sampaikan di tema tak terbatas ruang dan waktu. Karena kalau kita pahami, kalau Bapak Ibu pernah mendengar cerita tentang teknik babi ngepet, itu kan teknik yang tak terbatas ruang dan waktu. Yang bisa menghadirkan dengan seketika uang, asal lilin atau ceplik itu tetap menyala. Jadi berkali-kali baik melalui sebuah film atau sebuah cerita, saya dari kecil juga kerap diceritani tentang babi ngepet. Dan di tahun era teknologi ini ternyata kembali viral. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika manusia mencoba memahami apa yang disebut ruang dan waktu yang oleh sebagian dianggap sesuatu yang sangat mustahil, sesuatu yang sangat bersifat mistik, bersifat mistis, maka cerita-cerita tentang tahayul, cerita-cerita tentang hal-hal yang bersifat gaib itu muncul untuk menjembatani yang tak terbatas ruang dan waktu, termasuk babi ngepet. Nah,
saya ingin katakan ternyata teknologi saat ini juga memampukan kita untuk masuk kepada ruang dan waktu yang tak terbatas. Jadi babi ngepet ala modern, kenapa di rumah saja uangnya begitu melimpah melalui rekening masuk dan sebagainya, hanya menjaga kuota tidak habis, itu saja. Jadi kalau babi ngepet kan nyala api tidak mati, tetapi kalau zaman sekarang asal kuota tidak habis, ya kita bisa berjualan online dari rumah dan pundi-pundi rekening bisa masuk. Jadi barangkali itu dipertanyakan, kenapa orang zaman modern ini hanya rebahan itu bisa menghasilkan sekian puluh rupiah. Ya, itu sebenarnya sama dengan teknik babi ngepet. Kalau babi ngepet kan nyala api tidak boleh padam. Kalau sekarang kuota jangan sampai habis, itu persoalannya. Nah, ternyata teknologi juga mampu menjembatani itu. Sudah ada aplikasi yang baru-baru ini cukup viral, yaitu menghidupkan foto lawas. Jadi ketika saya kangen dengan Simbah Kakung yang sudah sekian waktu tidak berjumpa, melalui aplikasi ini saya menghadirkan seolah-olah Mbah Kakung itu hidup, iso mengo kanan, iso mlire, iso mendele, iso mangap, itu. Jadi ini aplikasi yang berusaha menghadirkan sesuatu yang tak terikat ruang dan waktu. Bahkan kemajuan teknologi akan mengarah pada hologram. Artinya bisa saja kehadiran saya besok di jemaat di masa yang akan datang akan diwakilkan oleh hologram saya. Ketika ada pendaftaran, ketika ada pencairan BLT, saya cukup menghadirkan hologram saya di balai desa, lalu cairlah BLT itu. Jadi inilah kira-kira zaman atau manusia mencoba menghadirkan kenaikan Yesus ke surga adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak bisa digambarkan oleh manusia modern. Lalu manusia modern mencoba, sekarang sudah ada NASA membuat lapisan udara di Mars itu bisa dijadikan oksigen. Jadi ini sesuatu yang sangat menarik. Pada akhirnya nanti ada kemungkinan manusia akan hijrah ke Mars karena bumi sudah semakin penuh, lalu mereka hijrah untuk mendiami planet Mars. Itu bisa saja terjadi. Inilah yang saya katakan tidak terbatas ruang dan waktu. Nah, bersama-sama hidup bersanding dengan teknologi yang seperti itu, mari kita mencoba memahami apa yang terjadi pada para murid pada waktu itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berpisah itu adalah sesuatu yang sangat berat. Berpisah dengan pacar, lalu menjadi mantan pacar, berpisah karena di PHK, pindah ke tempat yang lain, berpisah dengan teman-teman di sekolah karena lulus, karena naik kelas, atau karena pindah, atau dan sebagainya. Ini adalah perpisahan yang seringkali kita hadapi, kita temui dalam kehidupan kita. Dan perpisahan yang paling berat adalah perpisahan untuk selamanya. Bercampur aduk rasa yang ada di dalam hati kita. Bahagia dan kehilangan, harapan dan keindahan, dan juga kehilangan yang cukup dalam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama melihat, menanggapi para murid ketika berpisah dengan Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus akan menjanjikan mentransfer sesuatu yang tidak terbatas ruang dan waktu. Sesuatu yang tidak lagi dalam wujud Kristus. Sesuatu yang tidak lagi dalam wujud manusia, tetapi sesuatu yang dalam wujud roh. Dan ini memang sesuatu yang susah untuk dipahami dalam akal budi manusia. Ada 4 hal yang kira-kira dilakukan oleh para murid pada waktu itu yang diminta oleh Yesus dilakukan oleh para murid adalah pikiran yang terbuka. Ini yang pertama-tama harus kita lakukan. Pikiran kita seringkali tertutup oleh beban hidup. Sesuk bayar rekening kepiye, tagihan WiFi naik dan sebagainya. Dan kemudian juga ada penyesalan yang paling mendalam. Kenapa saya harus melakukan ini, kenapa tidak seperti itu. Demikian juga ego itu kepentingan, akunya, pokoknya aku itu yang kadang membuat kita tidak terbuka.
pikiran kita. Lalu ada kepentingan-kepentingan. Jadi setiap manusia punya kepentingan-kepentingan. Dan kepentingan ini seringkali membuat pikiran kita tidak terbuka. Salah satu cara untuk kita terbuka adalah berserah kepada Yesus secara terus-menerus, supaya hati kita selalu terjaga dan tersadar akan kekurangan dan dosa kita. Jadi lakukan berserah itu secara terus-menerus dalam kehidupan kita. Yang kedua, mengingat ajaran. Bapak Ibu, saat ini yang paling susah adalah mengingat di era teknologi ini. Tetapi minimal orang tua wajib mengajarkan satu hal, ajaran atau nasihat supaya mereka tetap mengingatnya sepanjang hidup mereka. Nek bapak adus, aku siram. Nah itu sebuah ajaran yang perlu kita perbaiki, di mana bapak siram, aku adus. Bukan bapak adus, aku siram. Itu yang harus kita lakukan. Jadi biasakan mereka terus-menerus untuk mengingat. Tidak usah banyak-banyak. Kalau anak zaman sekarang dijejali begitu banyak, mereka akan kowogen. Cukup 1, 2, atau 3 ajaran yang kira-kira dapat lestari dalam hidup mereka. Yang ketiga adalah mengenang terus-menerus penderitaannya. Jadi seringkali kegagalan kita adalah kita berhenti untuk mengenang penderitaannya. Maka dibuatlah Gua Maria. Maka dibuatlah gambar patung atau transkrip yang berkaitan dengan Via Dolorosa. Supaya kita selalu diingatkan, supaya kita selalu sadar untuk menghindari berkeluh kesah, menggerutu, tidak puas, kecewa. Karena itu semua akan menjadi akar kepahitan yang membuat hati kita menghitam. Jadi hati itu kan merah ya, hati yang baik itu merah, tetapi kalau sudah kena cacing atau kena belatung itu menjadi hitam. Nah, keluh kesah, menggerutu, tidak puas, kecewa, itu menjadi hati kita hitam. Ingatlah terus penderitaannya, di mana satupun tidak berkeluh kesah, satupun dia tidak kecewa, satupun tidak pernah keluar kata-kata ketika dalam penderitaannya, aku menyesal, aku sedih, ini salahmu, ini salahku. Dia hanya diam. Maka ingatlah itu dalam kehidupan kita. Ingatlah terus penderitaannya ketika dia akan memasuki Via Dolorosa atau Golgota. Supaya hidup kita tidak penuh dengan kecemasan, iri hati serta menyalahkan atau mudah melihat kesalahan orang lain. Jadi kalau kita cenderung gampang melihat kesalahan orang lain, hati-hati. Hati kita sudah mulai menghitam di dalamnya. Yang terakhir, teruslah bertobat dan hiduplah penuh pengampunan. Ini adalah persaksian yang paling baik ketimbang berkhotbah, ketimbang bersaksi di depan orang banyak. Cukup bertobat secara terus-menerus dan hidup penuh dengan pengampunan. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk bisa hidup semakin indah di dalam keadaan dan teknologi yang membuat kita tidak terbatas ruang dan waktu. Amin. Kita masuk pada saat teduh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, secara zaman sudah berubah ketika orang tua kami pada zaman-zaman yang lampau ingin melewati ruang dan waktu, mereka harus melalui laku tirakat yang begitu mendalam. Tetapi anak-anak zaman sekarang dengan sangat mudah menciptakan teknologi untuk mampu melewati ruang dan waktu.
Kedua-duanya menjadi hal yang sama beriringan tetapi dengan cara yang berbeda. Dan kedua-duanya harus didasarkan pada pemahaman, pikiran yang terbuka, mengingat selalu ajaranmu, mengenang terus penderitaanmu, dan hidup penuh dengan pertobatan dan pengampunan. Kiranya kami ditolong untuk memahami fenomena zaman yang sudah berubah, keadaan yang tidak lagi sama dengan dahulu, dan berharap akan masa depan yang lebih baik. Kiranya jemaat dimampukan, termasuk ketika melihat berbagai macam penyakit yang dengan istilah yang macam-macam mulai muncul di tengah-tengah kehidupan kami, dan ajarlah kami untuk terus melihat penderitaanmu yang dimana pada saat itu engkau tidak pernah berkeluh kesah, engkau tidak pernah mengeluh, engkau menjalaninya dengan sangat ikhlas. Kami engkau ajari demikian. Ketika menghadapi sekeras apapun badai yang menghantam kami tetap bisa tersenyum atas kehidupan ini. Terima kasih Bapa di dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersyukur pada saat ini kita diberi waktu untuk mempersembahkan sebagian berkah yang telah dicurahkan pada kita. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersukacita dan menyatakan syukur karena Tuhan mengutus kita menjadi pewarta kasih-Nya dengan mengaturkan persembahan syukur. Persembahan syukur pada ibadah ini akan kita dasari dari surat Ibrani 13 ayat 15 dan 16 yang demikian sabdanya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Persembahan akan kita kumpulkan sambil kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 415 bait 1 dan 2. Gembala baik bersuling nan merdu.
bisa dapat jalan bening. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita aturkan persembahan kita di dalam Tuhan, di hadapan Tuhan, di dalam doa bersama-sama. Mari kita berdoa, kami antarkan. Tuhan, Allah yang penuh kasih, kami menyatakan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas limpahan kasih sayang yang nyata dari orang-orang yang di sekitar kami. Walaupun kadang kami merasakan sendirian menjalani kehidupan ini. Di saat sakit, terbeban berat, dan juga pada saat hati kami berkecamuk, pergumulan. Kiranya Engkau menolong kami ya Tuhan. Tuhan, kami akan berdoa seperti yang Engkau ajarkan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bersama orang percaya di segala abad dan tempat, kita memperhari pengakuan iman kita dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa dan kebangkitan daging kekal. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kenaikan Tuhan Yesus di surga, ke surga menjadi awal perutusan bagi kita untuk menjadi saksinya di seluruh dunia, tak terbatasi ruang dan waktu. Kiranya Tuhan memampukan kami menjadi saksinya yang setia. Janganlah takut karena engkau tidaklah berjalan sendirian. Kuasa Roh Kudus yang tak terbatas ruang dan waktu akan senantiasa menyertaimu. Syukur kepada Allah karena kasih dan penyertaan-Nya. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, haleluya, amin.
Saudara-saudara yang terkasih, kasih dan penyertaannya tak terbatasi ruang dan waktu. Oleh karena itu, marilah kita menyatakan kasih, sukacita, pengharapan, dan pemulihan tidak terbatas pada komunitas kita saja. Kita diutus untuk terlibat secara nyata bagi pemulihan dunia dan isinya. Kita akan mengakhiri ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan menyanyikan nyanyian Mujizat Itu Nyata, Jonathan Prawira. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata.
Sang